Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Ibu mau mengingatkan kepada kalian semua agar selalu memakai masker saat keluar rumah dan juga sering mencuci tangan akan maupun setelah melakukan aktivitas apapun. Oke? Nah, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, bisa kita mulai ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematika makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut ada apa saja ya? Iya, betul sekali, yaitu ada gambar beberapa buah dan sayuran. Pernahkah kalian memakan makanan sehat seperti yang ada di gambar tersebut? Pasti di antara kalian semua sudah pernah memakan makanan sehat seperti buah jeruk, buah pisang, buah anggur, sayur buncit, dan masih banyak lagi. Nah, apakah kalian tahu contoh makanan sehat itu apa saja? Makanan yang sehat adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Apakah kalian tahu apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama ada makanan pokok seperti nasi, kentang, dan jagung. Yang kedua lauk-pauk seperti ikan, ayam, dan tempe goreng. Yang ketiga ada sayur mayur seperti sayur buncis, brokoli, dan wortel. Yang keempat ada buah-buahan seperti buah anggur, buah apel, dan buah jeruk. Dan yang kelima yaitu susu. Nah anak-anak, makanan sehat itu sangat penting untuk tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum tentang makanan sehat. Apa sih iklan itu? Iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Berdasarkan media penyampaiannya, iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada iklan media cetak, seperti koran, pamflet, dan majalah. Yang kedua ada iklan media elektronik, seperti radio dan televisi. Nah, anak-anak, di dalam iklan biasanya terdapat sebuah kata kunci. Apa sih yang dimaksud kata kunci pada sebuah iklan? Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, ciri-ciri kata kunci yang pertama ada terdiri satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar iklan berikut ini. Makanan sehat bagi jantung. Cintailah jantung Anda dengan konsumsi sayur dan buah segar. Nah, kata kunci dari gambar iklan tersebut apa ya? Iya, betul sekali. Kata kunci dari iklan tersebut yaitu kesehatan jantung. Karena isi dari iklan tersebut membahas tentang menjaga kesehatan jantung. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bahwa makanan sehat adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, penyempurna makanan sehat yaitu susu. Susu biasanya dihasilkan oleh sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak yang mengunyah sebanyak 2 kali.
Adapun proses pencernaan sapi, yang pertama yaitu sapi akan memakan rumput-rumputan dan akan mengunyah di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut sapi terdapat beberapa organ pencernaan dengan berbagai fungsi. Yang pertama ada gigi sapi. Gigi sapi terdiri dari gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Nah, di dalam rongga mulut sapi juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengambil makanan dan mendorong makanan menuju ke lambung. Dan yang ketiga ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, sekarang kita menuju ke lambung sapi. Lambung sapi merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan sapi. Ukuran lambung sapi sangat besar karena di dalam lambung sapi masih terdapat beberapa bagian organ pencernaan. Nah, adapun bagian-bagian lambung sapi yakni rumen, ada retikulum, omasum, dan apomasum. Yang pertama yaitu rumen. Rumen biasa disebut dengan perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di dalam rumen, makanan diaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali yang kedua kalinya. Nah, setelah dikunyah, makanan akan menuju ke perut jala atau biasa disebut retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk. Sehingga benda asing tersebut tidak ikut masuk ke dalam perut kita atau kita biasa disebut omasum. Di dalam omasum terjadi pencernaan kimiawi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, bagian terakhir dari lambung adalah apomasum atau biasa disebut perut masam. Di dalam apomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Nah, anak-anak, setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung, makanan yang diproses akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, sistem pencernaan dari sapi yang terakhir yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap usus halus, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan materi tentang iklan dan juga organ pencernaan hewan. Nah, anak-anak, sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengevaluasi pembelajaran di kelas 5 SDN Dinoyo 3 Malang secara daring. Yang pertama, siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, akan tetapi saat pembelajaran di Google Meet hanya sebagian siswa saja yang mengikutinya dikarenakan tidak bersifat wajib. Nah, sekolah tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti pembelajaran melalui Google Meet dikarenakan adanya faktor ekonomi seperti masalah kuota dan juga HP yang masih digunakan oleh orang tua siswa untuk bekerja. Nah, dalam pembelajaran Google Meet, siswa juga kurang aktif dalam bertanya mengenai materi apa yang belum dipahami. Kemudian dalam masalah tugas, siswa juga sudah melakukannya dengan baik dan jawabannya sudah banyak yang benar, akan tetapi masih ada beberapa siswa yang masih telat dalam pengumpulan tugas. Nah, harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya, siswa lebih aktif dalam bertanya mengenai materi apa yang belum dipahami. Mungkin jika tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui Google Meet, bisa ditanyakan langsung melalui WA. Nah, selanjutnya saya mengharapkan siswa lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya dan lebih tepat waktu dalam pengumpulan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.